Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lutful Usul wa ila jami'i masyayikh al-ghuyub wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silahkan mahasiswa atau santri yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya dari mahasiswa Tribakti ingin bertanya terkait yang terdapat dalam kitab Lubul Usul berupa wa annal wujuba idza nusikha baqiya al-jawaz wa huwa adamul haraji fil asahhi. Yang mana hukum wajib ketika dinasakh maka hukum jawaznya itu masih tetap. Dan dalam kitab Faraidul Bahiyah, kaidah fikihnya itu pada al-faslur rabi' al-qaidatu sadisata asyar mengenai idza batala al-khusus halaqqa al-umum fihi khilafun kan. Lalu pertama yang saya tanyakan adalah apakah yang terdapat dalam kaidah fikih berupa nazam qalu wa haizu batalal khususu hal yabqal umumu fihi khulfun qad wasal wa khulifat tarjihu fil furu'i fahris ala ma'rifatil masyru'i. Fuqaha itu menyatakan bahwa kekhususan itu batal dan yang umum itu masih menetap, itu terdapat khilaf. Kalau dalam contohnya, dalam furuknya, wa min furu'iha ma law taharrama bi zuhri dhannan dukhula waqtihi tsumma alima fi asna'i sholatihi annahu ahrama qabla al-waqti hal tan'aqidu sholatuhu naflan ilgha'an li khususil fardi amla al-asahu al-awal. Jadi kalau contohnya itu kan ketika seseorang takbiratul ihram, andaikan saja ini mau sholat zuhur. Nah, orang tersebut itu takbiratul ihram yang menyangka bahwa takbiratul ihramnya itu sudah masuk waktu zuhur. Prasangkanya sudah masuk, ternyata di tengah-tengah sholat ia mengetahui bahwa dia melakukan takbiratul ihram itu sebelum masuknya waktu sholat. Maka kekhususannya itu batal dan sholatnya menjadi sunnah. Nah, ini apakah furu' ini atau kaidah ini sesuai dengan redaksi yang ada dalam Lubul Usulnya yang wa annal wujuba idza nusikha baqi al jawaz. Ini apakah sesuai redaksi Lubul Usul dengan kaidahnya ini atau tidak? Jadi minta keterangan mungkin ke furu'-furu' yang lain atau dari mahalinya bagaimana. Lalu apakah dari pembahasan ini itu bisa dikaitkan dengan ilmu mantik? Apakah ada
korelasinya seperti apa, ada keterkaitan atau hubungannya dengan ilmu mantik. Mungkin 2 pertanyaan itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Muncul pertanyaan mengenai lafaz lubul usul annal wujuda idza nusiha baqiya al-jawaz ay wa huwa adamul haraji. Apakah lafaz ini atau usul sahih ini sesuai dalam kaidah sahih atau nazam faraidul bahiyah, yaitu qalu wa haysuna dolal khususuhal yabqal umumu fi khulfun atawasal واختلفت ترجيح في الفروع واحرص على معرفة الشروع واحرص على معرفة المشروع واحرص semangatlah ala ma'rifatil masyru'i untuk memahami ilmu syariat. Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menganalisa pertanyaan, alangkah barokahnya memulai membaca lubul usul mengenai annal wujuda, halaman 58, memakai kitab Thariqatul Usul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Syahal Mahfud, halaman 58. Wa annal wujuda idza nusiha baqiya al-jawaz wa huwa adamul haraji. Dalam lubul usul mengatakan annal wujuda idza nusiha baqiya al-jawaz wa huwa adamul haraji. Al-Asyah mengatakan apabila ada wajib lalu wajib ini dinusyah, maka hukum yang tersisa adalah al-jawaz. Lalu makna al-jawaz
Al-Asy'ah mengatakan adamul haraj. Al-Asy'ah mengatakan bahwa makna al-jawaz yaitu adamul haraj, perbuatan yang tidak ada nilai berdosa. Dalam Riyadul Wusul, ulama terjadi silang pendapat mengenai apabila ada sebuah wajib lalu terjadi nusa atau wajib dihilangkan, lalu hukum yang tersisa apa? Semisal syariat mengatakan, pada awalnya mengatakan makan dan minumlah. Wahai umat Islam, makan dan minumlah. Lalu wajib ini dinusah, maka hukum yang ada pada wajib dan minum berubah menjadi apa? Dalam Riyadul Wusul, ulama terjadi silang pendapat mengenai wajib pada saat dinusah baqiya al-jawaz. Maka hukum yang tersisa adalah hukum jawaz. Lalu ulama terjadi silang pendapat mengenai makna al-jawaz. Dalam hal ini ada 3 kelompok. Yang pertama mengatakan al-jawaz wa huwa adamul haraji. Pendapat pertama, al-asy'ah yang dimaksud al-jawaz adalah tidak mengandung nilai dosa. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar, dalam syarahnya Jam'ul Jawami' halaman 226, dalam Hasyiah Al-Athar yang dimaksud adamul haraj yaitu wa huwa al-idnu fil fi'li fa innahu qadrun mushtarakun bainal ijabi wan nadmi wal ibahati wal karahati. Satu ulama mengatakan yang dimaksud adamul haraj yaitu al-fi'lu al-ma'zun. Al-fi'lu al-ma'zun, sehingga yang masuk dalam al-fi'lu al-ma'zun perbuatan yang diizini yaitu sunnah, mubah, ma'ruf atau khilaful aula. Al-fi'lu al-ma'zun
Asrun mustaratun bainal ijabi wan nasbi wa arahati. Ini satu pendapat. Sehingga permasalahan ini ada hubungan dengan pelajaran yang telah lewat, yaitu masalah Al-Hasan. Al-Hasan pendapat pertama mengatakan ma yumdahu alaihi, perbuatan yang dipuja oleh syariat. Lalu pendapat kedua mengatakan Al-Hasan al-fi'lu al-ma'zunu, perbuatan yang mendapat izin, al-fi'lu al-ma'zun, sehingga yang masuk dalam al-fi'lu al-ma'zun yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, khilaful aula. Sehingga kelompok yang pertama mengatakan makna jawaz ay adamul haraji wa huwa adamul haraj, perbuatan yang tidak mengandung nilai dosa. Lalu kelompok pertama ini memiliki hujjah, memiliki dalil bahwa wajib adalah murakabun minal fi'li al-ma'zun wa mamnu'ut tarki. Wajib adalah tersusun dari nolakul fi'li al-ma'zun, al-fi'lu al-ma'zun wa mamnu'ut tarki. Al-fi'lu al-ma'zun statusnya adalah jinsun, lalu fasilnya adalah mamnu'ut tarki. Lalu pada waktu fasil atau mamnu'ut tarki dihilangkan, maka yang tersisa adalah al-fi'lu al-ma'zun. Al-fi'lu al-ma'zun atau adamul haraj yaitu sunnah, ibahah, makruh. Sehingga pembahasan ini sama dalam ilmu mantiq atau ilmu sulam munawwarah. Dalam ilmu sulam munawwarah mengatakan, dalam nazam mengatakan mu'arifun ala syatin qusim hadun wa rasmun wa lafzin ulim Swalhatu bil jinsi wa faslan wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa hasyatin ma'a. Definisi
ada 3 macam. Tafwid sihab, rasm dan lafaz. Walhatu bil kirsi wa faslan wa qa'a. Lalu yang dinamakan tafwid sihab yaitu definisi yang disusun melalui jenis wal fasl al-qaribi. Definisi hak yaitu definisi yang terbangun melalui jinsun wa faslun, seperti contoh wajib. Wajib adalah tersusun dari jinsun yaitu al-fi'lu al-ma'zun. Al-fi'lu al-ma'zun mencakup wajib, sunnah, makruh, ibahah. Lalu untuk membedakan wajib dengan sunnah, untuk membedakan wajib dengan makruh, untuk membedakan wajib dengan khilaful aula, mendatangkan fasal yaitu mamnu'ut tarhi. Sehingga dengan adanya fasal mamnu'ut tarhi, maka wajib tidak sama dengan sunnah, wajib tidak sama dengan mubah. Sehingga definisi wajib al-fi'lu al-ma'zunu mamnu'ut tarhi. Ini definisi wajib. Definisi adalah dalam Ghayatul Usul wal haddu ma yumayyizu asy-syai'a an ghairihi wa yuqalu al-jami' mana al-muddarid mun'aqis. Sehingga dalam pertama atau al-asyah mengatakan idza nusiha al-wujub baqiya al-jawaz ay adamul haraji. Apabila wajib dinasyah, apabila fasal dihilangkan, maka yang tersisa adalah jinsun. Jenis dalam wajib yaitu al-fi'lu al-ma'zun. Sehingga ini sesuai dalam tulisan Hasyiah al-Athar yang mengatakan bahwa jinsun adalah fi'lu al-ma'zunu. Al-fi'lu al-ma'zun perbuatan yang mendapat izin dari syariat, wa huwa qadrun mustarakun bainal ijabi wan nadbi wal ibahati wal arahati. Ini sesuai dalam Hasyiah al-Athar qaulu lil jinsi. Wa huwa al-idnu fil fi'li fa innahu qadrun
mustarakun bainal ijabi wan najmi wal ikrahati wal arahati. Ini analisa atau hujjah pendapat yang pertama. Wajib apabila binasa maka menjadi jawaz. Jawaz memakai makna jawaz, memaknai al-jawaz ada 3 pendapat. Yang pertama al-asyah al-jawaz wa huwa adamul haraji. Lalu kelompok yang kedua yang dimaksud al-jawaz adalah al-mubah. Dalam Ghayatul Usul mengatakan pendapat yang kedua mengenai al-jawaz adalah al-mubah. Wa ila huwa al-ibahatu faqad bi irtifa'il wujubi yantahi at-talaqu wa yasjudu at-tahyiru. Pendapat yang kedua mengatakan apabila wajib terjadi nasyah, wajib dihapus, maka hukum yang tersisa adalah jawaz. Lalu makna jawaz adalah al-ibahah. Lalu kelompok kedua ini memiliki alasan, memiliki hujjah. Hujjahnya yaitu dengan sebab nilai makna tolak yang ada dalam wajib dihilangkan, maka yang tersisa adalah at-tahyiru, boleh memilih melakukan atau meninggalkan. Sehingga pendapat kedua ini mengenai analisa sama dengan pendapat pertama menggunakan ilmu mantik. Soal hadu bil jinsi wa fasmin wa qa'an wajib murakabun bainal fi'li wa baina tolab. Dalam wajib ada nilai ittolabul fi'li wa tolabu man ittarqi. Lalu pada waktu tolab tuntutan dihilangkan, maka yang tersisa adalah boleh melakukan, boleh meninggalkan. Wajib murakabun tolabul fi'li wa tolabu man ittarqi. Pada waktu tolab dihilangkan, tuntutan dihilangkan, maka yang tersisa yaitu
boleh melakukan dan boleh meninggalkan. Atau dalam tasniful masyama' istilah ulama mutaakhirin mengatakan namanya mubah. Dalam tasniful masyama' syarahnya Jam'ul Jawama' mengatakan pendapat yang kedua wasyani raf'ul haraji anil fi'li wa tar'i wa huwa mustawid tarafaini wa huwa al-mubahu fi istilahil mutaakhirina. Dalam tasniful masyama' yang ditulis oleh Imam Syarqasi halaman 700 mengatakan kelompok yang kedua mengenai al-jawaz adalah mubah atau istilah dari ulama mutaakhirin al-jawaz wa huwa al-mubah yaitu istiwa'ut tarafaini, sama dalam hal melakukan atau meninggalkan, dengan alasan bahwa dalam wajib menyimpan makna tolak tuntutan, lalu apabila tolak dihilangkan maka yang tersisa at-takhyiru, boleh memilih bainal fi'li wa bainal tarki. Lalu kelompok yang ketiga mengatakan al-jawaz wa huwa as-sunnah, yang dimaksud jawaz adalah sunnah, sehingga mengatakan kelompok ketiga ini mengatakan annal wujuda idza nusiha baqiya al-jawaz wa huwa an-nadbu. Lalu kelompok ketiga ini memiliki hujjah, memiliki dalil, sebab dalam wajib mengandung tolakun jasimun. Wajib adalah hitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mu'allafi iqtidaan jasiman. Lalu apabila iqtidaan jasiman dihilangkan, maka level sebawahnya adalah sunnah. Hitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mu'allafin tolaban jasiman wajib, tolaban ghairu jasimin sunnah. Sehingga apabila wajib mengalami binasa, dirusak, maka level yang ada sebawahnya wajib adalah sunnah. Inilah alasan
kelompok yang ketiga, lalu dalam ayatul usul alasan kelompok ketiga sebab izil mutahak itu wa ila huwa annatu fa'at izil mutahak itu bi irtifa'il wujubi intifa'ut tolabi al-jasim wa yasdudu at-tolabu ghairul jasim. Dalam ayatul usul alasan kelompok yang ketiga yaitu apabila tolakul jasim dihilangkan maka yang diyakini atau level yang sebawahnya wajib yaitu sunnah, sehingga pada waktu wajib dihilangkan berubah menjadi sunnah. Sehingga mengenai hal ini, mengenai makna jawaz ada 3 pendapat. Pendapat pertama, al-jawaz adalah adamul haraji. Adamul haraji adalah al-fi'lu al-ma'zun yang mencakup sunnah, mubah, makruh. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud al-jawaz yaitu al-mubah atau istiwa'ut tarafaini. Lalu pendapat yang ketiga yaitu as-sunnah. Li'annahu al-mutahaqqiqu al-sunnah adalah level yang ada dalam wajib. Pada waktu wajib tolakul jasim dihilangkan, maka yang tersisa tolakun ghairu jasim. Lalu dalam permasalahan ini muncul Imam Ghazali dalam ayatul usul. Imam Ghazali mengatakan wa qala al-Ghazali la yabqa li anna nashal wujubi yaj'alahu ta'allam yakun wa yarji'u al-amru ila ma kana fihi min tahrimin au ibahatin au bara'ati asliyatin fal hulfu ma'nawiyun. Mengenai hal ini muncul Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan idza nusiha al-wujudu yarji'u al-amru ila makana qablahu. Apabila wajib mengalami nasyah, maka hukum yang ada dikembalikan pada hukum sebelum terjadinya wajib. Semisal memakan bangkai adalah haram,
lalu wajib memakan dalam keadaan darurat. Ini namanya rusyah wajib. Walaupun dalam tasniful masyami' mengenai rusyah ini terjadi khilaf, syahid dalam keadaan darurat, dalam keadaan di hutan, tidak menemukan makanan, lalu syahid menemukan maitah. Ini satu kaul mengatakan rusyah wajib, syahid boleh makan, wajib memakan. Walaupun wa ila yajuzu, wa ila laisa birusyatin walain asimatun, walain asimatun. Dalam hal ini terjadi khilaf ulama. Lalu setelah wajib, lalu dalam keadaan yang normal, setelah syahid meninggalkan hutan, maka wajib dihilangkan. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan yarji'u ila ma'ana. Wajib apabila manusia maka hukum yang tersisa sesuai hukum sebelumnya. Hukum sebelum terjadinya nasyah. Sehingga Imam Ghazali ini mengatakan permasalahan ini sama dengan an-nahyu ba'dal wujub. Nahi yang jatuh setelah wajib, ini istilah lain, idza nusiha al-wujub. Nahi setelah wajib, ulama terjadi silang pendapat. Lalu dalam hal ini ada yang mengatakan yarji'u ila ma'ana. Lalu dalam Ni'ul Adilah, dalam Jam'ul Jawami', dalam kitab Ni'ul Adilah mengatakan bahwa Imam Ghazali mengatakan bahwa istilah tidak ada sebab jenis dengan fasil ini statusnya sama dengan ilat dan maklul. Dalam Qawati'ul Adilah juz 1 halaman 604 mengatakan anal fasla yakunu ilatan, kemudian anaziyabal ilat yaktazi biziyabil maklul. Fayakunu naf'ul fasli raf'an lil jinsi fa'idha irtafa'a al-wujudu bi'irtifa'i faslihi wa huwa al-haraju fitar'i fa'ad irtafa'a al-jinsu wa huwa adamul haraji fil fi'li.
Dalam Qawaidul Aqilah, Imam Ghazali mengatakan bahwa apa yang diucapkan Imam Ghazali yaitu yarji'u ila ma'ana qablahu, sebab Imam Ghazali mengatakan fasal dengan jinsun ini statusnya seperti ilat dengan maklul. Dengan adanya hilangnya fasal, maka wajib jinsun hilang. Contoh semisal dalam ilmu mantiq, al-insan hayawanun natiqun. Yang namanya insan yaitu tersusun dari jenis yaitu al-insan hayawanun. Lalu fasilnya adalah natiqun. Lalu apabila lafaz natiqun yang statusnya adalah fasil ini dihilangkan, maka nama insan hilang atau jenis juga hilang. Sebab yang namanya insan tersusun dari fasil dan jenis yang mana status fasil dan jenis seperti ilat dan maklul. Lalu mengenai ilat, Imam Ghazali mengatakan dalam Jam'ul Jawami' wa huwa wa hiya mu'asyiratun bi'idznillah. Mengenai ilat terjadi 4 khilaf. Ilat dengan maklul ada 4 pendapat. 1. Al-ilatu wa hiya mu'arifun. Pendapat pertama mu'arifun. Ilat dengan maklul sebatas alamat. Lalu pendapat kedua mu'asyirun bidzatihi. Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Ilat dengan maklul mu'asyiratun bidzatihi. Lalu Imam Ghazali pendapatnya hampir sama dengan Mu'tazilah, mu'asyiratun. Lalu Imam Ghazali mengatakan bi'idznillah. Lalu pendapat yang keempat, ilat dengan maklul ba'isyatun lil hukmi. Sehingga Imam Ghazali tampil menjadi dewan juri mengatakan annal wujuda idza nusiha yarji'u al-amru ila ma qablahu. Imam Ghazali memiliki alasan. Alasannya yaitu fasil dan jenis statusnya seperti ilat dan maklul. Imam Ghazali memiliki alasan
fasal dan jenis seperti ilat dan maklul. Apabila salah satunya hilang, apabila fasal yang ada dalam wajib hilang, maka maklulnya hilang. Sebab ilat dengan maklul mu'assiratun bi'idnillah. Seperti lafaz al-insan hayawanun natikun. Hayawanun adalah jinsun, natikun adalah fasal. Apabila fasal dihilangkan, maka Imam Ghazali mengatakan jenis juga hilang, sebab fasal ini termasuk muta'awwimun. Fasal ini mengandung makna jenis. Al-insan hayawanun natikun. Natikun mengandung makna jenis, yaitu hewan yang bisa berpikir. Sehingga fasal dengan jenis seperti ilat dengan maklul. Apabila fasal dihilangkan, maka hilanglah jinsun. Ini adalah pendapat Imam Ghazali yang dalam kitab Tasniful Masyami' mengatakan pendapat yang paling sahih atau pemenang dalam permasalahan ini adalah Imam Al-Ghazali. Dalam Tasniful Masyami' mengatakan pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh ulama-ulama adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Dalam Tasniful Masyami' halaman 702 mengatakan wa'lam annama ihtarahu al-musannifu naqalahu fi syarhil minhaj anil aksarina wa laysa adzalik wa innama huwa ma qalahu al-imam ar-Razi wa atba'uhu walladhi wajadtuhu fi alami aksari asyafina al-aqdamina annahu la yuhtaju bihi alal jawasi wa yarji'u al-amru ila ma kana alaihi qabla al-wujudi min bara'ati asliyatin au tahrimin au nadbin au ibahatin au karahatin. Mengenai hal ini Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami' beliau mengatakan apa yang ditasih oleh musannaf dalam Jam'ul Jawami' al-asyah adamul haraj ini ternyata tidak sesuai dengan realita. Sebab apa yang ditasih dalam Jam'ul Jawami' itu bukan pendapat mayoritas. Sedangkan pendapat mayoritas ulama yaitu pendapat
yang sesuai dengan Imam Ghazali wa yarji'u ila ma'ana qablahu min bara'ati asliyatin. Lalu setelah menjelaskan usul, muncul pertanyaan, apakah usul sahih ini? Annal wujuda idza nusiha baqiya al jawaz wa huwa adamul haraj. Apakah lafaz ini sama dengan nazam syara'idul bayyah? Qalu wa haythu batulal khususuhal yabqal umumu wa fihi khulfun wasal. Ini nazam syara'idul bayyah. Qalu, ulama mengatakan, apakah pada waktu hukum khusus hilang umumnya masih ada? Ini ulama terjadi khilaf. Lalu dalam Mukhtasar Alai mengatakan, idza nusiha al-wujub baqiya al-jawaz. Lalu dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi mengatakan, aihal yaqta al-jawaz amla fihi khilafun wa fi tamhidi yu'abbaru anhu al-fuqaha'u bi qawlihim idza batala al-khusus hal yaqta al-umumu. Mengenai lubul usul sama dengan nazam syara'idul bahiyah. Qalu wa hal yabqa. Qalu idza batala al-khusus hal yabqa al-umum. Sehingga dalam kitab Asbah wa Nadzair mengatakan salah satu contohnya adalah apabila syahid sholat zuhur pada waktu jam 11 siang. Syahid menyangka waktu sholat sudah masuk. Ternyata masih dapat satu rakaat, tiba-tiba azan sholat zuhur. Maka wajib syahid membatalkan. Lalu sholatnya menjadi sholat sunnah. Lalu sholat zuhur batal. Inilah contoh dalam Al-Asbah wa Nadzair. Lalu contoh dalam Mukhtasar Alai halaman 305. Idza nusiha al-wujub baqiya al-jawaz wa min furu'iha idza tayammama lil fariidati qabla al-waqti. Dalam Mukhtasar Alai menampilkan contoh semisal
syahid tayamum untuk sholat zuhur, tetapi tayamum dilakukan pada jam 11 siang atau qoblal waktu. Maka tayamum yang dilakukan oleh syahid batal. Sebab tayamum ini untuk darurat. Sedangkan qabla waktu ini tidak ada daruratun. Sehingga pada waktu syahid tayamum jam 11 untuk sholat zuhur, tayamum batal, khusus tayamum li sholatil zuhri batilun batal. Lalu apakah umumnya ini tidak batal? Artinya tayamumnya bisa untuk sholat sunnah. Dalam hal ini terjadi silang pendapat. Ini contoh dalam Mukhtasar Ala'i. Lalu supaya usul fikih ini selalu sesuai kitab salaf, maka alangkah indahnya melihat mahalinya. Dalam kitab mahali mengenai tayamum qabla waktu, dalam mahali mengatakan wala yatayammamu li fardin qabla duhuli waqti fi'lihi li'anna tayammuma taharatu daruratin wala darurata qabla waqti wa yadkhulu fil waqti. Dalam mahali, sesuai dalam mahali, tidak boleh tayamum sebelum waktu masuk. Tayamum untuk sholat zuhur tidak boleh dilakukan sebelum waktu zuhur masuk. Sebab tayamum dilakukan sebab darurat. Lalu qabla waktu tidak ada istilah daruratun. Ini sesuai dalam mahali. Sehingga apa yang ada dalam Mukhtasar Ala'i halaman 35 sama dengan mahali. Wa fi tamhidi yu'abbaru anhu al-fuqaha bi qawlihim idza batala al-khusus al-yaqta al-umum. Sehingga mengenai masalah usul fikih ini sama dengan Faraidul Bahiyah yang mengatakan qalu wa hasyuda dalal khususuhal yabqa l'umumu fihi khulfun azwajal wa talafat tarjihu fil furu'i wa haris ala ma'rifatil masyru'i
Qalu pada ngucap sapa ulama wahai subhatola. Qalu muncul pertanyaan. Qalu binanya bina apa? Bina ajwas. Apa nazam bina ajwas? Nazamannya adalah wasani ma'ainan u'il wasamil ajwa faqala qad musil qala qad musil. Contohnya bina ajwa qala qad musil. Lalu muncul pertanyaan, apa tasyrifnya? Qala. Tasyrif istilahi. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun. وَذَاكَ مَقُولٌ قُلْ لَا تَقُلْ مَقَالٌ مَقَالٌ مِقَالٌ قَائِلٌ أَصْلُ قَاوِلٌ. Apa i'lalnya? Lalu apa alfiyahnya? Qailun aslu qawilun ulikat al-wawu hamsyatan liwutu'iha ba'da alif syaidah fi ismil fa'il. Alfiyahnya ahudul ibtali hatta tumutiyah وَأَبْتِلِ الْهَمْسَةَ مِنْ وَوٍ وَيَا أَخِيرًا إِسْرَاءَ لِفِرْسِتَا وَفِي سَوَائِلِ مَا أُئِلَّا أَيْنَ ذَا تُصْوِي. Ini alfiyah menjelaskan apabila ada wawu atau ya jatuh setelah alif syaidah dalam posisi isim fa'il, maka wawu atau ya diganti hamzah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat terutama fi yaumil akhirah. Mudah-mudahan manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.